Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini setelah Bambang Trimulyono ditangkap karena ujaran kebencian dan bahkan penistaan agama di kalau nggak salah di podcast Gus Nur atau Sugi Nur itu ditangkap pada tanggal 14 kemarin bahwa terkait dengan ujaran kebencian, bilangnya begitu. Dan bahkan banyak spekulasi baru bahwa tidak hanya publik, bahkan Amin Rais juga memberikan sindiran kepada Pak Jokowi. Kalau memang ijazahnya asli, kita buktikan, bawa aja, bilangnya begitu kira-kira. Dan bahkan netizen banyak menanyakan itu. Tetapi konferensi pers dari UGM itu sudah membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kemungkinan bisa asli atau tidak dari publik yang menilai kan. Dan bahkan dari berita hari ini seperti ini. Akun Pak Lurah membandingkan ijazah Jokowi dengan alumni UGM 1985, ketahuan palsu. Dia masih tanda tanya begitu kan. Pengamat politik, ada beberapa kejanggalan di konferensi pers UGM terkait ijazah Jokowi. Dan bahkan ini kuasa hukum Bambang Tri jumpa pers UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai secara hukum. Jadi kuasa hukum Bambang Tri ini meminta agar dibawa ke pengadilan ijazah yang asli, kira-kira seperti itu dalam beritanya ini begitu kan. Dan bahkan terkait ijazah Jokowi, aktivis 7778 Rektor UGM atau Dekan Kehutanan tak menyebut nomor pokok mahasiswa bernama Joko Widodo. Dan bahkan di pernyataan dari Amin Rais seperti ini. Ini dari akun Twitternya Amin Rais. Tunjukkan ijazah asli sebagai bukti, kasus akan selesai dalam 10 menit. Masalahnya ada nggak? Hashtag tegakkan keadilan. Video full YouTube Amin Rais seperti ini. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pakai shot asli. Ya. University of Notre Dame, PhD degree, ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Itulah tadi dari pernyataan dari Amin Rais. Begitu menyindir Jokowi. Jadi dibawa ke pengadilan biar 10 menit selesai. Kira-kira seperti itu. Kalau ijazahnya asli nih. Simbah men tua bangke sudah tahu kalau yang nge-hoax si Nur gila. Bapak percuma ngomong ngalor ngidul karena masyarakat sudah tahu siapa Bapak. Mungkin mikirnya gengsi dong. Lah, memang penggugat wis dijadikan tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Persidangan yang dimulai tanggal 18 Oktober gagal dong, mencurigakan. Wis angel tenan. Seorang prof kena hasut, berani jujur, hebat. Udah deh yang udah sepuh nggak usah nyari goro-goro, nanti malu sendiri. Asal ngomong ini, negara lucu soal ijazah tapi tuduhannya penistaan agama. Sudahlah Pak, nazar Anda nggak ada tunaikan. Banyak yang membuli Pak netizen dan Pak Amin Rais. Dan tidak hanya ini, bahkan Eko Kuntadi juga menyoroti mentweet Eko Kuntadi, Amin Rais seperti ini. Ya Allah Pak Amin, dia meragukan integritas alma maternya sendiri. Padahal Rektor UGM sudah memberikan informasi yang jelas. Memang sih isu-isu seperti ini laku buat rakyat yang malas mikir. Makanya terus dipertahankan agar mereka terus berada dalam pusaran gelap. Jadi bahwa perlu diingat bahwa kemarin Bambang Trimulyono juga ditangkap oleh Bareskrim terkait dengan penistaan agama dan
ujaran kebencian, bilangnya begitu di YouTube, channel YouTube Suginor. Ini Pak Amin, apakah Pak Amin sudah jalan kaki? Kalau nanya ijazah sudah beres, nanti nongol lagi surat ijab sah dengan Ibu Iriana. Kenapa harus malah lihat ijazah yang asli supaya tidak ada keraguan di tengah masyarakat? Banyak yang begitu. Dan mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, akun Pak Lurah membandingkan ijazah Jokowi dengan alumni UGM tahun 1985 ketahuan palsu. Dia tanda tanya begitu kan. Dan bahkan ini pengguna media sosial atau yang sering disebut warganet dengan akun Pak Lurah membagikan ijazah Presiden Jokowi yang disandingkan dengan alumni Universitas UGM Gajah Mada alumni tahun 1985. Dalam unggahan, akun Pak Lurah Negeri Kolam menuliskan beberapa poin penting dalam menuliskan ijazah yang tertera ijazah yang ia sandingkan. Salah satunya penulisan nomor ijazah bagian kiri dan kanan. Dan bahkan ijazah atas angkanya lengkap ada nomor kiri dan kanan, sementara yang paling bawah angka yang sesungguhnya terletak dipindah jadi kanan, kata akun Pak Lurah. Dan bahkan ini menjadi trending topik ya. Bahkan seperti ini. Selain itu, kejanggalannya lain terdapat pada penempatan logo UGM dalam ijazah. Menurutnya, penempatan logo pada ijazah milik Presiden Jokowi menyundul kata ijazah, sedangkan logo ijazah penyanding tidak menyundul kata ijazah. Perbedaan ada di logo. Dalam ijazah bagian atas logo tidak menyundul kalimat ijazah, sementara bagian bawah logo universitas menyundulnya, katanya. Bahkan dalam sorotan media ini seperti ini. Perbedaan dalam ijazah yang diberikan Pak Lurah tak hanya sampai pada penempatan logo, namun pada perbedaan lain yang ia nilai sebagai kejanggalan. Dia mengatakan jika ada ijazah penyanding, bagian bulan diketik menggunakan komputer, sementara tulisan bulan pada ijazah Presiden Jokowi ditulis tangan. Ini 3 perbedaan nama dekan dan itu mungkin bisa terjadi karena perbedaan jurusan. 4 ijazah di atas bulan 12 tahun diketik menggunakan komputer. Dan bahkan di sini jelaskan komentar netizen postingan Pak Lurah ini di akun media sosial Twitter miliknya terkait ijazah Jokowi sontak dibanjiri komentar dari warganet. Salah satunya warganet meminta kepada alumni UGM Fakultas Kehutanan lulusan tahun 1985 untuk menunjukkan ijazahnya sebagai pembanding untuk menentukan asli atau tidaknya ijazah milik Presiden Joko Widodo. Kan seharusnya bisa dibandingkan kan dokumen tahun 1985 itu satu angkatan bisa dibandingkan dengan ijazah itu. Mungkin kan dokumen-dokumen ijazah itu kan pasti ada di pihak UGM gitu kan. Dan pengamat politik, ada beberapa kejanggalan yang dari konferensi pers UGM terkait ijazah Jokowi. Pihak Universitas Gajah Mada atau UGM terlihat ada beberapa kejanggalan dalam konferensi pers terkait ijazah Jokowi atau Joko Widodo atau Jokowi. Ada beberapa kejanggalan yang bisa ditangkap dari sesi konferensi pers UGM terkait ijazah Jokowi. Pertama, Rektor UGM menyampaikan dalam bimbingan apa yang disampaikan hanya untuk menutupi permasalahan yang ada, kata pengamat politik dan sosial Solihin MS dalam pernyataan kepada suaranasional.com. Dan bahkan kata Solihin, kejanggalan kedua, UGM sebagai lembaga yang sangat besar dan kredibel tidak bisa menyajikan data-data otentik dan detail tentang kegiatan belajar di Prodi Fakultas Kehutanan Jokowi, bukti-bukti transkrip nilai selama 8 semester dan dokumen-dokumen lainnya sampai diterbitkan ijazah S1. Dan bahkan ini Solihin mengatakan ada yang lagi mempersoalkan tentang skripsi Jokowi, yaitu skripsi studi dipakai untuk 2 orang, Joko Widodo dan Joko Wahyudi. Bimbingan skripsi yang diwakili Jokowi Coach Mejo setelah di cross-check ternyata tidak mengakuinya. Ketika ditanya, adakan teman-teman kuliah yang pernah bersama baik sebangku atau satu kelas, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sampai diadakan sayembara tidak kunjung muncul teman kuliahnya. Kata Solihin, Jokowi menyebut teknik perkayuan Fakultas Hukum, padahal di Fakultas Kehutanan UGM tidak ada program studi itu. Kejanggalan lain ditanggarai Jokowi tidak pernah kuliah atau kuliah tapi tidak tamat. Atau jika memang pernah berwisuda, mengapa dokumen wisuda tidak ada, termasuk tidak ada yang mengakui wisuda bareng Jokowi.
Dan bahkan oleh karena itu ijazah merupakan dokumen resmi negara, maka ini benar ijazah itu palsu. Jokowi harus berhenti dari MPR memberhentikan Jokowi dari jabatan presiden. Hukum harus ditegakkan, tegas Solihin. Pengajuan gugatan tentang ijazah palsu ini sudah terdaftar di pengadilan. Kita akan menunggu pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Semoga hakim-hakim yang mengadili bisa mengadil secara benar, jujur, objektif, dan adil transparan. Kalau memang dia terbukti asli, ya tinggal Pak Jokowi tunjukkan yang asli begitu kan. Kan pasti ada transkrip nilai, terus kemudian ada foto wisuda. Mungkin zaman dulu foto wisuda mungkin tidak ada, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, atau setidaknya satu kelas siapa yang bareng sama Jokowi gitu kan. Dan bahkan ada sayembara mengatakan bahwa siapa temannya Jokowi yang lulus di UGM tahun 1985. Sampai sekarang nggak ada yang mendaftar siapa. Inilah yang menjadi catatan penting, publik masih bertanya begitu kan. Tetapi walaupun ada konversi jumpa pers UGM, tetapi netizen atau publik masih menanyakan itu begitu. Tetapi kalau dari UGM ya asli, mungkin ya bisa asli juga begitu kan. Karena memang ya tinggal tunjukkan aja yang asli, bahwa ini ya ijazah saya yang asli, ya itu sudah selesai. Nggak nyampe 1 bulan 1 menit sudah jadi, sudah clear, orang akan percaya bahwa ini ijazah Pak Jokowi asli begitu kan. Biar nggak bertele-tele gitu kan. Bahkan kuasa hukum Bang Tri jumpa pers UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai secara hukum. Jadi mintanya dari kuasa hukum itu mungkin minta ijazah yang asli ditunjukkan di pengadilan, kira-kira seperti itu. Dan bahkan klarifikasi Rektor UGM Ovi Emilia terkait ijazah Joko Widodo melalui jumpa pers tidak bernilai secara hukum. Dan bahkan pihak UGM harusnya memberikan keterangan di pengadilan. Jumpa pers UGM dimaksud untuk membantah buku Jokowi Undercover yang kami jadikan materi posita, yang di dalamnya membuat bukti-bukti ijazah palsu Jokowi di UGM. Maka materi klarifikasi dan bantahan UGM dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan di pengadilan, kata kuasa hukum Hambang Tri Ahmad Hozainuddin kepada Suara Nasional. Pihaknya yang mengadakan jumpa pers yakni Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia, MM.Med. Edi, SPOG, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan bahkan Wakil Rektor ke bidang mahasiswaan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan kata Hozainuddin, keterangan yang dihasilkan hanya jumpa sampai pada derajat testimoni di auditu dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan. Semestinya kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi benar-benar mahasiswa dan alumni UGM. Tapi kemarin itu waktu pertemuan alumni di UGM, teman-teman Jokowi menunjukkan foto-fotonya begitu kan. Mungkin itu benar atau tidak begitu, tapi itu sudah dibuktikan sama teman-temannya bahwa ini Pak Jokowi, kalau nggak salah nomor 2 dari urutan foto-foto itu yang ditunjukkan di UGM begitu kan. Ditinjau dari aspek materi pernyataan hanyalah penyampaian informasi yang tanpa didampingi dan atau disertakan bukti-bukti, sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya. Jadi publik itu minta aslinya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, sebagaimana publik menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengeluarkan statement atau pernyataan yang membingungkan. Dan bahkan banyak terkait ijazah Jokowi aktivis 7778 Rektor UGM atau Dekan Kehutanan tak menyebut nomor pokok mahasiswa bernama Joko Widodo. Dan bahkan publik menilai bahwa kalau memang itu tidak ditunjukkan siapa teman kelasnya atau seangkatan di bawahnya tahun 77 begitu kan, dia minta seperti itu, pasti kenal dengan Joko Widodo atau Jokowi begitu. Bahkan seperti ini, dari Rektor UGM Profesor Ova Emilia, Fakultas Kehutanan, dia tidak menyebut nomor pokok mahasiswa bernama Joko Widodo yang konversi pers terkait isu ijazah milik mantan wali kota Solo itu. Dan bahkan mungkin bisa dilihat rekam jejaknya atau dari komentar dokumen asli UGM kan bisa muncul di situ. Walaupun ada keterangan ini asli dari Fakultas UGM, karena memang yang satu angkatan dengan Pak Jokowi itu mungkin belum ada ya, atau memang benar-benar tidak ada semua begitu kan. Jadi
ini yang ditanyakan publik itu minta ini tunjukkan ijazah aslinya, kira-kira seperti itu. Jadi selesai kalau kita Pak Jokowi menunjukkan itu, selesai semuanya. Bahkan buku itu akan terbantahkan oleh ijazah Pak Jokowi yang asli begitu. Bahkan Universitas Gadjah Mada UGM menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan alumni Universitas UGM, menegaskan ijazah yang dimiliki Jokowi itu adalah asli. Dan bahkan berita ini menunjukkan bahwa OVA menegaskan Jokowi benar-benar merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata dia. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Jadi ada dokumennya begitu. Kalau itu benar-benar terjadi, ya mungkin bisa ditunjukkan itu di pengadilan begitu kan. Bahkan Dr. Tifa juga menyatakan bahwa mencuat ijazah Jokowi diduga palsu. Dr. Tifa, semua alumni UGM tahu keasliannya. Kira-kira begitu komentar-komentar Dr. Tifa itu kan ya. Dan bahkan seperti ini nih, komentar Dr. Tifa ini. Mencuat ijazah Jokowi diduga palsu, Dr. Tifa, semua alumni UGM tahu keasliannya. Isu dugaan penggunaan ijazah palsu yang dipakai Jokowi saat mengikuti pemilihan presiden 2019 mencuat. Orang nomor 1 di Indonesia ini bahkan digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia digugat oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono dengan klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Mengapa hal itu? Dr. Tifa yang juga alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM turut angkat suara. Melalui akun Twitternya, perempuan memiliki nama lengkap Tifauziah Tiazuma menyebut pihak UGM tahu keaslian ijazah Pak Jokowi tersebut. Ya kalau memang asli ya tinggal tunjukkan aja, itu aja kok repot. Dan bahkan apa yang menjadi spekulasi di masyarakat ini mungkin kedua kalinya ini ya. Dulu Pak Bambang Trimulyono juga ditangkap, keluar, akhirnya sekarang ditangkap lagi karena ada ujaran kebencian waktu di konten Suginur ya kalau nggak salah. Dan ini menjadi spekulasi. Ya santai aja sebenarnya, Pak Jokowi tinggal buktikan yang asli, ini ijazah saya yang asli gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh pihak UGM dengan data-data di UGM bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan ada spekulasi yang menunjukkan dari Pak Trimulyono itu bahwa ijazah Pak Jokowi dianggap sebagai ijazah palsu. Tapi benar atau tidak, tinggal membuktikan ijazah itu untuk membantah buku itu benar atau tidak. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Trimulyono, ya ini hal seperti ini melawan hukum begitu kan. Kita harus diberhentikan menjadi presiden begitu. Tetapi kalau benar ya, maka yang harus digugat itu adalah pencemaran nama baik kepada kepada Pak Bambang Trimulyono itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.